Selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita langsung terjun ya ke data neraca keuangan ADRO Alam Tree Resources Indonesia Tbk. Ini data yang Anda bagikan kuartalan dari Q3 2023 sampai Q2 2025. Lengkap nih. Misi kita kali ini, ya seperti biasa, kita gali bareng-bareng, cari tren utama, cari wawasan penting dari angka-angka ini, khusus buat Anda. Kita lihat gimana sih pergerakan aset, liabilitas sama ekuitasnya selama periode ini. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Nah, yang langsung kelihatan menarik di sini, sekilas aja nih ya, itu ada kayaknya perubahan skala neraca yang lumayan dramatis gitu. Terutama pas pergantian tahun, akhir 2024 ke awal 2025. Ini bakal jadi fokus kita sih untuk coba pahami gimana kesehatan finansial ADRO kalau lihat dari data yang ada ini aja. Oke, menarik. Kita mulai dari sisi aset dulu kalau gitu. Gimana ceritanya nih, total asetnya? Jadi kalau dilihat trennya, total aset ADRO itu kelihatannya ada kenaikan ya sampai sekitar kuartal ketiga 2024. Sempat nyentuh berapa itu? Di Q2 2024 sekitar 168 miliar rupiah ya. Terus agak turun dikit di Q3 jadi 165 miliar. Betul. Nah, tapi setelah itu kelihatan ada penurunan yang cukup signifikan ya. Di kuartal pertama 2025 itu angkanya jadi 108 miliar rupiah. Wow, dari 165 ke 108 dalam ya sekitar 2 kuartal, itu lumayan banget turunnya. Dan berlanjut lagi sedikit ke Q2 2025, jadi 104 miliar rupiah. Penurunan ini kelihatan di mana aja? Maksudnya apakah di aset lancar atau tidak lancar atau dua-duanya? Kelihatannya sih di keduanya ya. Kalau kita lihat detailnya misalnya kas dan setara kas. Ah ya, kas, itu penting kan? Betul. Nah, itu turunnya drastis banget. Dari puncaknya di sekitar 48 miliar rupiah, itu di Q4 2024, tahu-tahu di Q2 2025, tinggal sekitar 19 miliar rupiah. Waduh, lebih dari separuh ya hilangnya dalam beberapa kuartal aja. Iya. Terus aset tetap sama investasi pada entitas lain juga kelihatan nilai bukunya ikut turun di periode yang sama itu. Jadi penurunannya cukup merata sepertinya. Oke. Berarti polanya jelas ya, di sisi aset ada kontraksi, terutama di awal 2025. Sekarang kita lihat sisi lainnya, liabilitas dan ekuitas. Gimana di sana? Nah, ini menariknya, polanya mirip. Total liabilitas juga gitu. Sempat ada di puncak, misalnya di kuartal keempat 2023, itu sekitar 47 miliar rupiah. Terus Q1 2024 masih 42 miliar. Tapi kemudian di awal 2025, angkanya turun signifikan juga. Jadi di kisaran 21 sampai 23 miliar rupiah aja. Ini utang jangka pendek dan panjang, dua-duanya turun. Iya, kelihatannya begitu dari totalnya. Penurunannya terjadi di kedua jenis utang. Terus ekuitasnya gimana? Pasti ngikutin juga ya? Pasti. Total ekuitas juga sama ceritanya. Mencapai puncaknya itu di kuartal kedua 2024, sekitar 126 miliar rupiah. Habis itu, ya turun juga. Di 2025 itu angkanya jadi sekitar 80-86 miliar rupiah. Oke, jadi ini konfirmasi ya, ada semacam penyusutan skala neraca secara keseluruhan di awal 2025 itu. Betul. Dan ini kan langsung berdampak ke rasio-rasio penting yang biasa kita lihat. Benar banget. Contohnya nilai buku per saham, book value per share, itu pasti ikut turun kan? Jelas, kalau ekuitasnya turun, ya nilai buku per sahamnya juga turun. Angkanya dari sekitar Rp3.077 di Q3 2024, jadi sekitar Rp2.387 di Q2 2025. Lumayan juga penurunannya. Ini kan cerminan langsung dari ekuitas yang menyusut tadi. Iya, dan kalau kita kaitkan lagi, misalnya ke rasio harga terhadap nilai buku, price to book value, nah ini juga pasti berfluktuasi ya selama periode ini. Menunjukkan gimana pasar menilai perusahaan ini relatif terhadap nilai bukunya di waktu-waktu yang berbeda itu ya. Tepat, sentimen pasar bisa berubah-ubah, lihat kondisi ini. Tapi ada satu hal nih dari data yang Anda kasih, yang kelihatannya agak, gimana ya, agak kontras mungkin. Soal utang bersih atau net debt. Ah iya, net debt. Anda perhatikan juga ya, itu memang menarik. Gimana ceritanya itu? Angkanya negatif terus ya di sebagian besar periode, termasuk yang terbaru Q2 2025, minus 5,5 miliar rupiah. Betul sekali.
Angka negatif ini artinya posisi kas perusahaan itu lebih besar daripada total utangnya. Nah, itu dia. Di tengah cerita aset dan ekuitas yang turun di awal 2025, kok kasnya malah lebih gede dari utang? Ini gimana bacanya? Ini justru menunjukkan satu kekuatan tersembunyi, bisa dibilang. Artinya ADRO punya posisi kas yang sangat kuat relatif terhadap utangnya. Jadi, meskipun skala neraca secara keseluruhan mengecil di awal 2025, mereka punya bantalan kas yang cukup tebal. Fleksibilitas finansialnya tinggi. Jadi semacam ada safety net gitu ya dari sisi kas, meskipun total asetnya turun. Bisa dibilang begitu. Ini bisa jadi indikasi daya tahan yang baik, atau mungkin mereka lagi siap-siap untuk langkah strategis tertentu yang butuh kas besar. Kita belum tahu pasti hanya dari neraca ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, murni dari data neraca ini aja, ada fase pertumbuhan atau paling nggak stabil lah ya aset dan ekuitas sampai sekitar akhir 2024. Terus, tiba-tiba di awal 2025 ada kontraksi neraca yang cukup signifikan. Iya, semacam ada reset skala gitu ya. Betul. Tapi, di sisi lain, posisi net debt yang negatif ini menunjukkan kekuatan kas yang cukup solid. Tepat sekali rangkumannya. Nah, terus, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Data neraca ini kan kayak foto kondisi finansial ADRO di titik-titik waktu tertentu ya. Yang paling krusial untuk dicermati, kayaknya memang perubahan skala neraca yang signifikan antara akhir 2024 dan awal 2025 itu. Dan juga, jangan lupa kekuatan posisi kas bersih mereka yang negatif tadi. Tentu saja, kita perlu ingat juga ini kan baru data neraca ya. Cuma satu bagian dari cerita besar finansial ADRO, angka-angka ini menunjukkan apa yang terjadi. Tapi data ini sendiri belum cerita kenapa kok bisa ada perubahan sedramatis itu. Apakah karena, misalnya, mereka jual aset besar-besaran, divestasi, atau ada perubahan cara hitung akuntansi? Atau memang bisnis intinya lagi berubah? Itu belum kejawab di sini. Laporan lain, kira-kira faktor eksternal atau internal apa sih yang paling mungkin mendorong perubahan skala neraca ADRO yang cukup mencolok di awal 2025 itu? Membongkar misteri di balik perubahan angka ini, nah itu bisa jadi titik awal eksplorasi Anda berikutnya. Cari tahu why-nya.